Oke, nama saya Sandro Jordani Uwa. Saya dari kelompok 3. Kelompok 3 akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Jadi, learning objektifnya atau tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan tujuan laporan arus kas. Jadi, yang pertama mempersiapkan laporan arus kas. Laporan arus kas mempunyai tujuan utama. Yang pertama memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas perusahaan selama satu periode, dan juga ada tujuan sekunder yaitu memberikan informasi berbasis kas tentang aktivitas operasi dan pendanaan perusahaan. Baik, yang selanjutnya kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi menilai hal berikut. Yang pertama, kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan melunasi kewajiban. Yang berikutnya, alasan perbedaan antara laba neto dan arus kas neto dari aktivitas operasi. Yang terakhir, transaksi kas dan non-kas atas investasi dan pendanaan selama periode berjalan. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan teman saya. Perkenalkan, nama saya Daniel Fernando, NIM 18100200163. Saya akan membawa materi mengenai mengidentifikasi klasifikasi utama arus kas. Klasifikasi laporan arus kas terbagi atas 3. Yang pertama, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi meliputi pos laporan laba rugi. Aktivitas investasi meliputi arus kas yang dihasilkan dari perubahan pos investasi dan aset tidak lancar lainnya. Sedangkan aktivitas pendanaan meliputi arus kas yang dihasilkan dari perubahan pos ekuitas dan liabilitas jangka panjang. Klasifikasi laporan arus kas. Aktivitas operasi, pos laporan laba rugi. Arus kas yang masuk dari penjualan barang atau jasa dan dari pembelian atas pinjaman efek ekuitas. Sedangkan arus kas keluar untuk pemasok atau persediaan, untuk karyawan atas jasa, untuk pemerintah atas pajak, untuk pemberi pinjaman atas bunga, dan untuk pihak lain atas beban. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya Abdul Nur Sesap akan menjelaskan materi tentang jenis penerimaan dan pembayaran kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama di sini ada jenis penerimaan kas dari aktivitas investasi. Yang pertama untuk arus kas masuk terdiri dari penjualan aset tetap dan aset tidak berwujud. Yang kedua dari penjualan utang atau efek ekuitas entitas lain. Yang ketiga dari penagihan pokok pinjaman ke entitas lain. Sedangkan untuk arus kas keluar terdiri dari untuk membeli aset tetap dan aset tidak berwujud. Ada juga untuk membeli utang atau efek entitas lain. Yang berikut untuk melakukan pinjaman ke entitas lain. Yang berikut ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan sendiri yang pertama untuk arus kas masuk terdiri dari penjualan ekuitas, sekuritas, dan penerbitan utang yaitu obligasi atau ESEL. Yang berikut untuk arus kas keluar terdiri dari membayar dividen untuk pemegang saham dan membayar utang jangka panjang atau membeli kembali modal saham. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anfrida Yonita Oki. Saya akan menjelaskan tentang kas dan setara kas, format dalam laporan arus kas, dan langkah-langkah dalam penyusunan. Yang pertama, kas dan setara kas. Dasar yang direkomendasikan oleh IASB untuk laporan arus kas sebenarnya adalah kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, yaitu mudah diukur untuk mengetahui jumlah kas. Yang kedua, sangat mendekati jatuh tempohnya yang menyajikan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Umumnya hanya investasi dengan jatuh tempo 3 bulan atau kurang dari 3 bulan memenuhi syarat berdasarkan definisi tersebut. Selanjutnya adalah format laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua, aktivitas investasi, dan yang ketiga, aktivitas pendanaan.
Laporan arus kas disajikan dalam dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Perusahaan melaporkan arus masuk dan arus keluar dari aktivitas investasi dan pendanaan secara terpisah. Format laporan arus kas terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, di mana laba neto dikurangi penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas neto yang dapat diperoleh atau digunakan dari aktivitas operasi, menghasilkan kas neto yang diproduksi atau digunakan dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas investasi, ada daftar masing-masing arus masuk dan arus keluar, dan kas neto yang tersedia atau digunakan oleh aktivitas investasi. Arus kas dan aktivitas pendanaan, ada daftar masing-masing arus masuk dan arus keluar, dan kas neto yang tersedia atau digunakan oleh aktivitas pendanaan. Kenaikan atau penurunan kas neto didapat dari hasil penjumlahan antara kas neto dari aktivitas operasi, kas neto dari aktivitas investasi, dan kas neto dari aktivitas pendanaan. Kenaikan atau penurunan kas neto dijumlahkan dengan kas awal periode menghasilkan kas akhir periode. Langkah-langkah dalam penyusunan. Ada 3 sumber informasi. Yang pertama, laporan posisi komparatif. Yang kedua, laporan laba rugi terkini. Dan yang ketiga, data transaksi terpilih. Ada 3 langkah utama. Langkah yang pertama, menentukan perubahan pada kas. Langkah yang kedua, menentukan arus kas neto dari aktivitas operasi. Dan langkah yang ketiga adalah menentukan arus kas neto dari aktivitas investasi dan pendanaan. Perkenalkan, nama saya Jiani Mitilis Teresa Anu, NIM 181201165. Saya akan menjelaskan tentang sumber informasi untuk laporan arus kas. Informasi untuk laporan arus kas yang pertama adalah laporan posisi keuangan komparatif. Yang kedua, analisis terhadap akun saldo laba. Yang ketiga, laporan mencakup semua perubahan yang telah melalui atau menghasilkan kenaikan atau penurunan kas. Yang keempat, penurunan biaya amortisasi dan jurnal pembukuan serupa, seperti penyusutan aset tetap, tidak mencerminkan arus kas masuk atau arus kas keluar karena tidak berpengaruh pada kas. Yang berikutnya, metode tidak langsung. Net income atau laba neto dalam laporan laba rugi nanti akan masuk dalam laporan arus kas untuk mengetahui kas yang berasal dari aktivitas operasi. Nanti akan ada di awal pada bagian aktivitas operasi. Nah, laba neto akan mengalami beberapa penyesuaian. Penyesuaian itu terdiri dari pengurangan dan penjumlahan beberapa akun. Di situ akan ada akun-akun yang disebutkan, misalnya laba neto bertambah jika terjadi penurunan pada peralatan, penurunan pada piutang usaha, penurunan pada beban dibayar di muka. Nah, itu beberapa hal yang membuat laba neto berkurang. Jadi, inti dari semua ini yaitu ada 4 aturan. Jadi, aturan yang pertama yaitu untuk akun-akun aset. Jika akun-akun aset mengalami penurunan, maka akan meningkatkan laba neto. Jika akun-akun aset mengalami peningkatan, maka akan menurunkan laba neto. Jadi, hubungan akun-akun aset dengan laba neto di sini itu berbanding terbalik. Aturan yang kedua yaitu untuk akun-akun liabilitas. Jika akun-akun liabilitas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya pada laporan arus kas, maka akan meningkatkan laba neto. Jika akun-akun liabilitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya ke tahun setelahnya, maka akan mengurangi laba neto. Jadi, hubungan akun-akun liabilitas dengan laba neto itu tegak lurus. Yang ketiga, di luar aset dan liabilitas itu ada depresiasi dan amortisasi. Itu akan meningkatkan laba neto. Jadi, jika ada beban penyusutan atau depresiasi, harus ditambahkan secara positif pada laba neto. Yang keempat, kerugian. Segala bentuk kerugian akan mengurangi laba neto. Jadi, setiap kali ada kerugian, maka harus ditulis secara negatif di bagian penyesuaian laba neto. Berikutnya, saya akan menjelaskan untuk mempersiapkan laporan arus kas. Yang berikutnya, contoh soal.
Tax Consultant Incorporation. Perusahaan ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 saat menerbitkan 60.000 saham biasa dengan nilai pari sebesar $1 untuk kas sebesar $60.000. Perusahaan menyewa ruang kantor, perabotan, dan peralatan, serta melakukan konsultasi pajak selama tahun pertama. Jika kita ingin membuat cash flow statement atau laporan arus kas, maka kita harus mempunyai informasi seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tentang laporan posisi keuangan komparatif. Nah, untuk soal ini, laporan posisi keuangan komparatifnya yaitu yang pertama aset. Nah, di aset ini ada piutang usaha. Pada tanggal 1 Januari 2010 itu 0, sedangkan pada tanggal 31 Desember itu sebesar $36.000. Maka terjadi kenaikan sebesar $36.000. Lalu yang berikutnya ada kas. Pada tanggal 1 Januari itu sebesar 0 dan pada tanggal 31 Desember itu sebesar $49.000, maka terjadi kenaikan sebesar $49.000. Jadi total seluruhnya yaitu sebesar $85.000. Yang kedua itu ada ekuitas dan liabilitas. Nah, yang pertama ada saham biasa dengan nilai pari sebesar $1 pada tanggal 1 Januari itu sebesar 0 dan pada tanggal 31 Desember itu sebesar $60.000. Maka terjadi kenaikan sebesar $60.000. Yang kedua ada saldo laba. Pada tanggal 1 Januari itu 0, sedangkan pada tanggal 31 Desember itu $20.000. Maka terjadi kenaikan sebesar $20.000. Yang ketiga ada utang usaha. Untuk 1 Januarinya itu 0, sedangkan 31 Desembernya itu sebesar $5.000. Maka terjadi kenaikan sebesar $5.000. Jadi total seluruhnya itu sebesar $85.000. Jika ingin membuat laporan arus kas, harus ada laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba ruginya sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan sebesar $125.000, beban operasi sebesar $85.000, laba sebelum pajak penghasilan sebesar $40.000, beban pajak penghasilan sebesar $6.000. Jadi, laba netonya yaitu $34.000. Dan untuk informasi tambahannya, pengujian beberapa data menunjukkan bahwa dividen sebesar $14.000 diumumkan dan dibayarkan selama tahun berjalan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Levina Boboi, NIM 181201164. Saya akan menjelaskan step pertama dalam pembuatan laporan arus kas, yaitu menentukan perubahan pada kas. Untuk menentukan perubahan pada kas, dokumen sumber yang Anda perlukan itu adalah laporan posisi keuangan komparatif. Laporan posisi keuangan komparatif itu terdiri dari laporan posisi keuangan pada tahun operasi berjalan dan pada tahun sebelumnya. Nah, pada contoh kasus ini, perusahaan baru memulai operasinya pada tahun 2010, sehingga tidak ada data tentang laporan posisi keuangan dari tahun sebelumnya. Karena itu, yang diperbandingkan itu adalah posisi akun pada awal tahun dan pada akhir tahun. Karena itu, seperti yang dilihat di samping, Anda hanya perlu melihat bagian kas dan menentukan apa yang terjadi pada bagian kas, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Karena itu, setelah Anda mengetahuinya, Anda harus memberi keterangan apakah terjadi kenaikan atau penurunan pada kas. Nah, pada contoh ini, pada awal tahun, tentu saja jumlah kasnya 0 dan pada akhir tahun 49.000, sehingga sepanjang tahun berjalan itu terjadi kenaikan kas sebesar 49.000. Nah, kalau misalnya kasusnya itu perusahaan telah melakukan operasi selama beberapa tahun, Anda tinggal mengurangkan jumlah kas pada tahun ini itu dikurangkan dengan jumlah kas pada tahun sebelumnya. Kalau misalnya hasilnya itu positif, itu artinya terjadi kenaikan. Kalau misalnya hasilnya negatif, maka Anda harus memberi keterangan terjadi penurunan. Oke, kita sampai pada learning objektif yang keempat, yaitu membedakan laba neto dari arus kas neto dari aktivitas operasi. Jadi, untuk menentukan arus kas neto dari aktivitas operasi, kita perlu informasi tentang laba neto. Nah, laba neto itu informasinya kita dapatkan dari laporan laba rugi. Tapi, untuk sampai pada jumlah arus kas neto dari aktivitas operasi, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dan ada beberapa hal yang perlu dikurangi dari laba neto. Sehingga akumulasi dari penambahan dan pengurangan itu akan dijumlahkan dengan laba neto dan menghasilkan arus kas neto.
Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam step yang kedua ini. Yang pertama, menentukan pendapatan dan beban pada basis kas. Yang kedua itu perusahaan harus mengeliminasi semua transaksi dari laporan laba rugi yang tidak memiliki efek pada kas atau tidak membuat kas mengalami penurunan atau kenaikan. Dan selanjutnya itu mengubah atau mentransformasi laba neto ke dalam arus kas neto dari aktivitas operasi lewat metode langsung atau metode tidak langsung. Oke, jadi peta prosesnya seperti pada gambar di samping. Pertama, mengakui revenue dan mengakui expense, mengakui pendapatan dan beban, itu menghasilkan net income atau laba neto. Nah, laba neto ini kemudian diubah ke dalam net cash flow from operating activity atau arus kas dari aktivitas operasi setelah mengeliminasi semua revenue atau semua pendapatan yang sifatnya non-kas dan mengeliminasi semua beban yang sifatnya non-kas. Oke, sekarang kita melakukan analisa. Yang pertama, terjadi kenaikan piutang usaha sebesar 36.000. Untuk memahami konsepnya lebih mendalam, kita melihat pada T-account dari akun piutang usaha. Pada awal tahun saldonya itu 0. Lalu ada pendapatan sebesar 125.000 dan penerimaan dari pelanggan yang tentunya masuk dalam bentuk kas itu 89.000, sehingga saldo piutang yang belum tertagih itu 36.000, selisih dari 125 dan 89. Nah, kenaikan pada akun-akun aset di mana piutang usaha ini adalah akun aset itu akan mengurangi laba neto karena akun-akun tersebut bertambah tetapi kas tidak masuk, sehingga selagi jumlahnya itu positif, maksudnya selagi jumlahnya itu positif atau terjadi kenaikan pada akun-akun aset, itu dia harus ditulis negatif di bawah bagian penyesuaian laba neto, sehingga dilihat pada gambar di sudut kanan bawah, kenaikan piutang usaha itu ditulis dalam kurung, maksudnya mengurangi laba neto, jadi bagian yang negatif. Ya, jadi piutang usaha itu adalah contoh akun non-kas yang berpengaruh pada pendapatan. Nah, seperti aturan yang sebelumnya, segala pendapatan yang didapatkan dari aktivitas non-kas itu harus dieliminasi. Karena nilai piutang usaha di sini positif, maka dia harus menjadi pengurang atau dia harus mengurangi laba neto, sehingga laba neto yang secara konsep itu hanya isinya pendapatan dan beban-beban itu benar-benar direduksi sehingga menghasilkan arus kas neto dari aktivitas operasi yang pure berisi tentang arus kas dari aktivitas yang berkaitan dengan kas, seperti itu. Oke, selanjutnya itu kenaikan utang usaha. Utang usaha itu adalah akun dari liabilitas. Perbedaan akun dari liabilitas dan aset terhadap laba neto, kalau terjadi kenaikan pada aset, itu akan mengurangi laba neto, seperti tadi piutang usaha. Sekarang kalau liabilitas terjadi kenaikan pada akun liabilitas, itu juga akan meningkatkan laba neto. Jadi, kalau pada aset hubungannya itu berbanding terbalik, pada liabilitas hubungannya itu berbanding lurus. Nah, sehingga seperti gambar di samping, kenaikan utang usaha sebesar 5.000 itu akan meningkatkan laba neto, sehingga pada laporan arus kas, kenaikan pada akun-akun liabilitas, dalam hal ini akun utang usaha, itu ditulis positif. Seperti itu. Perkenalkan, saya Yohana Crescentia Mutiara. Materi berikutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah menentukan arus kas neto dari aktivitas investasi dan pendanaan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya pada awal materi bahwa dalam laporan arus kas terdapat 3 bagian utama. Yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan, dan yang ketiga arus kas dari aktivitas investasi. Namun dalam praktiknya tidak diwajibkan ketiga bagian ini ada dalam setiap laporan arus kas. Misalnya, dalam kasus teks konsultan ini tidak terdapat aktivitas investasinya. Kenapa? Karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang baru berdiri. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang baru berdiri?
itu dapat dilihat dari aktivitas pada tahun sebelumnya itu adalah nol atau tidak ada. Selanjutnya adalah laporan arus kas teks konsultan. Yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi yang meliputi laba neto. Laba neto senilai $34.000 yang diambil dari laporan laba rugi teks konsultan. Kemudian kenaikan piutang usaha senilai $36.000 karena mengurangi arus kas maka ditulis dalam negatif. Kemudian ditambah dengan penurunan utang usaha senilai 5.000 yang menaikkan jumlah kas maka didapatkan negatif 31.000. Negatif 31.000 ini mengurangi laba neto, didapatkan kas neto senilai 3.000. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama itu penerbitan saham biasa menaikkan jumlah kas senilai 60.000 ditambah dengan pembayaran dividen tunai yang mengakibatkan penurunan jumlah kas senilai 14.000, didapatkan kas neto dari aktivitas pendanaan adalah 46.000. Maka jumlah dari kas neto aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan yaitu 3.000 ditambah 46.000 didapatkan 49.000. Nah, kenaikan pada kas ini dijumlahkan dengan kas 1 Januari 2010 karena di sini kas 1 Januari 2010-nya bernilai 0, maka 49.000 ditambah 0 maka didapatkan kas 31 Desember 2010 senilai $49.000. Perkenalkan, nama saya Rosa Dalima Helena Lerek dengan NIM 1812166. Saya akan menjelaskan contoh kedua pada tahun 2011 dengan ilustrasi 23.10 yaitu laporan posisi keuangan dari Tax Consultant in Company. Nah, dalam membuat laporan arus kas, hal pertama yang diperlukan adalah laporan posisi keuangan komparatif, yang artinya perbandingan laporan posisi keuangan di tahun sekarang dan juga di tahun sebelumnya. Nah, yang kita bandingkan di sini adalah apakah laporan posisi keuangan di tahun sebelumnya dan di tahun sekarang itu mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, dilihat dalam ilustrasi, pada tahun sekarang terjadi kenaikan jumlah tanah sebesar $70.000, lalu ada bangunan sebesar 200.000, lalu ada kenaikan akumulasi penyusutan bangunan 11.000, lalu peralatan 68.000, dan juga kenaikan akumulasi penyusutan peralatan yaitu sebesar 10.000. Nah, pada piutang usaha sendiri terjadi penurunan, di mana pada tahun awal yaitu sebesar 36.000, sekarang menjadi 26.000, maka terjadi penurunan sebesar 10.000. Begitupun dengan pada bagian ekuitas dan juga liabilitas terdapat kenaikan. Nah, namun yang menjadi poin utama di sini bukan pada angkanya, tetapi untuk laporan posisi keuangan komparatif yang diukur adalah apakah terjadi kenaikan ataupun penurunan pada akun-akun, atau sederhananya adalah perbandingan naik turunnya akun-akun pada tahun sebelumnya dan juga pada tahun sekarang. Berikutnya ada ilustrasi 23.11 yaitu laporan laba rugi dari Tax Consultant in Company. Nah, untuk membuat laporan arus kas, dokumen sumber pertama yang kita butuhkan adalah laporan posisi keuangan komparatif yang tadi telah saya jelaskan. Nah, untuk dokumen sumber kedua yang kita butuhkan ialah laporan laba rugi pada tahun itu. Nah, laporan laba rugi itu, teman-teman perhatikan pada ilustrasi 23.11, ada pendapatan sebesar $492.000, lalu ada beban operasi yang mana akan menghasilkan laba dari operasi, lalu ada beban pajak penghasilan sebesar 68.000 dan juga ada laba neto sebesar 134.000. Nah, laba neto ini didapat dari laba dari operasi tadi sebesar 202.000 dikurang dengan beban pajak penghasilan sebesar 68.000 menghasilkan laba neto sebesar 134.000. Nah, berikutnya teman-teman perhatikan ada informasi tambahan.
Nah, salah satunya adalah perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 18.000 US dollar. Nah, informasi tambahan ini juga merupakan sumber informasi untuk laporan arus kas. Jadi, bukan hanya laporan laba rugi saja yang kita perhatikan, tetapi kita juga harus memperhatikan informasi tambahan. Seperti itu. Baik, berikutnya yang akan saya jelaskan adalah langkah pertama dalam menentukan perubahan pada kas. Nah, dalam membuat laporan arus kas, kita harus menentukan perubahan pada kas. Teman-teman perhatikan ilustrasi 23.10. Nah, jadi untuk mengetahui perubahan pada kas itu, kita lihat kembali pada laporan posisi keuangan komparatif. Nah, untuk perubahan yang terjadi pada kas, di situ teman-teman perhatikan di mana pada tahun sebelumnya sebesar 49.000 dan pada tahun sekarang menjadi 37.000. Artinya, kas dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang mengalami penurunan sebesar 12.000. Nah, hal tersebut merupakan informasi yang harus kita pegang. Baik, langkah kedua yang akan saya bahas adalah menentukan arus kas neto dari aktivitas operasi yang dalam hal ini menggunakan metode tidak langsung. Nah, arus kas neto itu ditentukan dari beberapa hal. Ada piutang usaha, biaya dibayar di muka, utang usaha, dan juga beban penyusutan. Yang akan saya bahas di sini adalah piutang usaha dan biaya dibayar di muka. Nah, inti dari langkah kedua di sini yaitu untuk mencari tahu kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Nah, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi itu dimulai dari laba neto, yang mana laba neto tersebut bersumber dari laporan laba rugi tadi yang merupakan dokumen sumber kedua. Jadi, kesimpulannya bahwa informasi yang dibutuhkan nantinya merupakan hasil dari identifikasi sebelumnya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu penurunan pada piutang usaha. Nah, piutang usaha mengalami penurunan selama periode berjalan karena penerimaan kas, yang mana pendapatan berbasis kas lebih tinggi daripada pendapatan yang dilaporkan pada basis akrual. Nah, jadi piutang usaha itu sifatnya mengalami penurunan. Nah, tadi pada contoh sebelumnya yang tadi teman-teman saya telah jelaskan, piutang usaha mengalami kenaikan. Nah, karena di sini piutang usahanya mengalami penurunan, maka dia akan menambah laba neto dan akan dicatat atau dilaporkan positif bentuknya. Nah, karena jika piutang usaha mengalami kenaikan, maka akan mengurangi kas. Nah, sebaliknya, jika asetnya mengalami penurunan, maka akan meningkatkan kas. Karena dalam hal ini piutang usaha mengalami penurunan, maka akan meningkatkan jumlah kas. Dan karena meningkatkan jumlah kas, maka pada laporan arus kas, dia akan menambah laba neto, maka akan dicatat dalam bentuk positif. Atau sederhananya, jika piutang usaha meningkat, maka kas yang diterima lebih kecil. Nah, jadi jika piutang usaha di sini mengalami penurunan, maka kas yang akan diterima lebih tinggi. Nah, makanya pada laporan arus kas nanti akan dicatat positif, begitu. Nah, berikutnya ada kenaikan biaya dibayar di muka. Nah, untuk kenaikan biaya dibayar di muka, bila biaya dibayar di muka atau aset meningkat selama periode berjalan, maka biaya pada laporan laba rugi akrual lebih rendah daripada laporan laba rugi berbasis kas. Nah, hal ini merujuk pada aturan yang saya sebutkan tadi, yaitu jika aset mengalami kenaikan, itu akan mengurangi kas. Nah, hal ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide 37, di mana nanti akan dicatat negatif karena mengurangi kas. Nah, yang perlu diperhatikan atau golden rules-nya yaitu setiap kenaikan pada aset akan mengurangi laba neto dan setiap penurunan pada aset akan meningkatkan laba neto. Nah, di sini dilihat bahwa hal ini memiliki efek yang berkebalikan. Nah, sedangkan liabilitas sendiri, setiap kenaikan pada liabilitas akan meningkatkan laba neto. Nah, dan setiap penurunan liabilitas akan menurunkan laba neto. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Bendelina Petima dengan NIM 18100200180. Saya akan menjalankan materi lanjutan dari pemateri sebelumnya, yaitu Rosadali Malayarek tentang contoh kedua tahun 2011. Langkah kedua, menentukan arus kas neto dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Arus kas neto dari aktivitas operasi didapat dari laba neto dikurangi penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian-penyesuaian ini sendiri terdiri dari kenaikan piutang usaha, kenaikan beban dibayar di muka, kenaikan utang usaha, dan beban penyusutan atau kenaikan akumulasi penyusutan. Teman saya telah menjelaskan kenaikan piutang usaha dan kenaikan biaya dibayar di muka. Saya akan menjelaskan lanjutannya, yaitu kenaikan utang usaha dan beban penyusutan atau kenaikan akumulasi penyusutan. Kenaikan utang usaha sendiri, seperti pada tahun 2011, tax konsultan harus menambahkan peningkatan pada tahun 2011 sebesar $35.000 pada akun utang ke laba neto untuk mengonversi ke arus kas neto dari aktivitas operasi. Perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada jumlah uang yang harus dikeluarkan. Untuk utang itu sendiri, jika dia mengalami kenaikan, maka akan berdampak pada kenaikan arus kas. Dan baik selanjutnya beban penyusutan atau kenaikan akumulasi penyusutan. Jika kenaikan piutang usaha, kenaikan beban dibayar di muka, dan utang usaha informasinya didapat dari laporan keuangan komprehensif, maka beban penyusutan informasinya didapat dari laporan keuangan laba rugi. Pembelian atas aset yang dapat disusutkan adalah penggunaan kas ditunjukkan pada investasi pada tahun perolehan. Beban penyusutan tax konsultan sebesar 21.000 adalah biaya non tunai. Perusahaan selalu menggambarkan ke laba neto untuk memperoleh arus kas dari aktivitas operasi. Adanya $21.000 adalah jumlah dari penyusutan pada bangunan sebesar 11.000 ditambah dengan penyusutan pada peralatan sebesar 10.000. Biaya periodik tertentu lainnya tidak memerlukan penggunaan kas. Contohnya adalah amortisasi aset tak berwujud dan biaya depresi. Biaya ini diperlukan sama seperti penyusutan. Perusahaan sering mencatat penyusutan dan biaya non tunai sejenis sebagai penyusutan pertama pada laba neto dalam laporan arus kas. Beban penyusutan itu sendiri selalu meningkatkan laba neto dan akan dicatat positif pada laporan laba rugi. Berikut ada perhitungan arus kas neto. Dalam tahap ini terdapat 3 bagian penting, yaitu laba neto, penyesuaian, dan arus kas neto yang akan dicari. Laba neto $134 didapat dari laporan laba rugi tahun 2011. Yang selanjutnya itu penyesuaian. Yang pertama, beban penyusutan. Kenapa beban penyusutan dicatat di awal? Karena dia didapat dari laporan laba rugi. Dan piutang usaha, biaya dibayar di muka, dan utang usaha itu dicatat selanjutnya karena didapat dari laporan keuangan komprehensif. Beban penyusutan itu dicatat positif karena pada aturannya beban penyusutan akan meningkatkan laba neto. Yang berikut adalah piutang usaha, dicatat positif karena mengalami penurunan. Jika aset mengalami penurunan, maka akan meningkatkan laba neto. Yang berikut biaya dibayar di muka dicatat negatif karena di situ mengalami kenaikan. Jika aset mengalami kenaikan, maka akan mengurangi laba neto. Yang berikut utang usaha. Utang usaha dicatat positif karena mengalami kenaikan. Jika utang mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan laba neto. Jika sudah semuanya, maka dijumlahkan mendapatkan $60.000. Yang berikut arus kas neto. Arus kas neto itu di situ didapat 194, yaitu penjumlahan antara laba neto dan penyesuaian. Kenapa dijumlahkan bukan dikurangkan? Karena hasil dari seluruh penyesuaiannya itu didapat hasil positif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menentukan arus kas neto dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Welhani Realisandolu.
NIM saya 18100201183. Ini saya akan masuk. Yang pertama ada menentukan arus kas neto dari aktivitas investasi. Nah, yang pertama kenaikan pada tanah. Nah, kenaikan pada tanah ini seperti yang ditunjukkan pada akun tanah, perusahaan membeli tanah sebesar 70.000 selama periode tersebut. Nah, transaksi ini merupakan aktivitas investasi, dilaporkan sebagai penggunaan kas. Karena perusahaan membeli tanah dan mengeluarkan kas. Yang kedua ada kenaikan pada bangunan dan akumulasi penyusutan terkait. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam data tambahan dan dari perubahan akun bangunan, tax konsultan memperoleh gedung perkantoran dengan menggunakan kas sebesar $200.000. Transaksi ini merupakan kas keluar yang dilaporkan dalam bagian investasi. Nah, kenaikan sebesar $11.000 dalam akumulasi penyusutan diakibatkan dari pencatatan beban penyusutan bangunan. Yang ketiga ada kenaikan pada peralatan dan akumulasi penyusutan terkait. Nah, kenaikan peralatan sebesar $68.000 sebagai akibat perusahaan menggunakan kas untuk membeli peralatan. Nah, transaksi ini merupakan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Nah, jurnal beban penyusutan untuk periode tersebut menjelaskan kenaikan pada akumulasi penyusutan peralatan. Next ada menentukan arus kas neto dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, kenaikan pada utang obligasi. Nah, akun utang obligasi meningkat sebesar $150.000. Kas yang diterima dari penerbitan obligasi ini merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Yang kedua ada kenaikan pada saldo laba. Nah, saldo laba meningkat sebesar $116.000 selama tahun berjalan. Nah, dua faktor yang menjelaskan kenaikan ini, yang pertama ada laba neto sebesar $134.000 menaikkan saldo laba, dan yang kedua ada dividen sebesar $18.000 yang menurunkan saldo laba. Nah, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan menyesuaikan laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada bagian aktivitas operasi. Pembayaran dividen merupakan aktivitas pendanaan yang melibatkan arus kas keluar. Oke, saya akan menjelaskan tabel yang berada pada slide. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu yang pertama ada pembelian tanah. Nah, pembelian tanah ini mengurangi kas. Oleh sebab itu, kas di sini bernilai negatif, atau kalau dalam tabel ini diberi tanda kurung yang berarti bernilai negatif sebesar 70.000. Yang kedua ada pembelian bangunan. Nah, pembelian bangunan ini berarti kas dikeluarkan, otomatis mengurangi kas sebesar 200.000. Nah, selanjutnya ada pembelian peralatan, sama seperti di atas, maka kasnya berkurang sebesar 68.000. Nah, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut adalah minus 338.000, didapat dari 70.000 ditambah 200.000 ditambah 68.000. Selanjutnya ada aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini yang pertama ada penerbitan obligasi. Nah, diterbitkan obligasi ini menerbitkan surat berharga yang kita berikan kepada orang lain dan kita mendapatkan uang, yang artinya kas kita bertambah. Nah, di sini kas bertambah sebesar 150.000. Yang kedua ada pembayaran dividen tunai. Nah, dividen tunai, saat kita membayar dividen, kita mengeluarkan kas, maka arus kas kita berkurang sebesar minus 18.000. Maka kas neto yang diperlukan dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar 132.000 didapat dari
150.000 ditambah minus 18.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini laba neto sebesar $134.000. Tetapi laba neto tersebut mengalami penyesuaian. Yang pertama ada beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini menambah arus kas jadi sebesar $21.000. Yang kedua ada penurunan piutang usaha. Nah, penurunan piutang karena piutang berkurang, artinya kas masuk, dan kas masuk jadi arus kas meningkat. Arus kas meningkat sebesar $10.000. Yang ketiga ada kenaikan biaya dibayar di muka. Nah, biaya dibayar di muka ini kenaikannya terjadi penurunan kas, maka arus kas berkurang. Jadi arus kas berkurang di sini menjadi minus $6.000. Next ada kenaikan utang usaha. Nah, kenaikan utang usaha karena utang usaha meningkat, maka meningkatkan arus kas yang masuk. Nah, sebesar $35.000. Jadi jumlah semua dan sesuaikan dengan laba neto. Nah, laba neto 134.000 ditambah dengan jumlah semua sebesar 60.000 menghasilkan aktivitas operasi sebesar 194.000. Nah, yang di tabel berikutnya itu sudah saya jelaskan sampai pada arus kas pendanaan. Jadi penurunan neto pada kas itu 12.000 minus 12.000 didapat dari 194.000 ditambah dengan minus 338.000 ditambah dengan 132.000, maka mendapat hasil minus 12.000. Nah, minus 12.000 itu ditambah dengan kas dari 1 Januari 2011 sebesar 49.000, maka menjadi hasil akhir atau kas akhir pada tanggal 31 Desember 2011 itu sebesar $37.000. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zoran Makoni dengan NIM 18-100-288. Saya akan membawa materi tentang learning objective, yaitu membandingkan metode langsung dan tidak langsung untuk menghitung arus kas neto dari aktivitas operasi. Kas neto dari aktivitas operasi metode langsung, yaitu penerimaan kas dikurangi pembayaran kas sama dengan kas neto yang dikurangi dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dapat diperoleh dari penjualan barang dan jasa ke pelanggan dan dari penerimaan bunga dan dividen atas pinjaman dan investasi. Aktivitas pembayaran kas terjadi karena adanya pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan untuk beban operasi, untuk bunga dan pajak yang masih harus dibayar. Jadi selisih antara penerimaan kas dan pembayaran kas dapat diperoleh kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Yang berikut contoh metode langsung. Drogba Company yang memulai bisnis pada tanggal 1 Januari 2011 memiliki beberapa informasi posisi keuangan sebagai berikut. Karena pada tanggal 1 Januari 2011 Drogba Company baru memulai bisnisnya, maka jumlah setiap nilai akunnya adalah 0. Dan pada akhir periode, yaitu pada tanggal 30 Desember adanya kenaikan, yaitu aset tetap sebesar 90.000, persediaan 160.000, utang usaha 60.000, biaya yang masih harus dibayar 20.000, utang usaha 15.000, biaya dibayar di muka 8.000, kas dan kas sebesar 159.000. Contoh metode langsung, laporan laba rugi dan informasi tambahan Drogba Company pada tanggal 31 Desember 2011. Yaitu pendapatan dari penjualan sebesar 780.000 dikurangi beban pokok penjualan sebesar 450.000, yaitu menghasilkan laba bruto sebesar 330.000. Yang kedua, beban operasi sebesar 160.000
ditambah penyusutan sebesar 10.000, jumlahnya 170.000. Yang ketiga, laba sebelum pajak penghasilan sebesar 160.000 dikurangi beban pajak penghasilan sebesar 48.000 menghasilkan laba neto sebesar 112.000. Informasi tambahan yang pertama, dividen sebesar 70.000 diumumkan dan dibayarkan secara tunai. Yang kedua, utang usaha mengalami kenaikan akibat dari pembelian barang dagang. Yang ketiga, biaya dibayar di muka dan biaya yang masih harus dibayar berkaitan dengan biaya operasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francisca Claudiana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas operasi metode langsung. Di soal pertama, piutang usaha mengalami kenaikan sebesar Rp15.000. Dengan demikian, penerimaan kas dari pelanggan adalah Rp765.000 yang dihitung sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari penjualan sebesar Rp780.000 dikurangi kenaikan piutang usaha sebesar Rp15.000 sehingga penerimaan kas dari pelanggannya yaitu sebesar Rp765.000. Lalu, soal yang berikutnya, pada tahun 2011, persediaan Drogba Company meningkat sebesar Rp160.000. Perusahaan menghitung pembelian sebagai berikut. Yang pertama, beban pokok penjualan sebesar Rp450.000 ditambah kenaikan persediaan sebesar Rp160.000. Pembelian sebesar Rp610 dikurangi kenaikan utang usaha sebesar Rp60.000. Pembayaran kas kepada pemasok adalah sebesar Rp550.000. Drogba menentukan pembayaran kas pada supplier dengan melakukan penyesuaian pembelian pada akun utang usaha. Pada tanggal 1 Januari 2011, saldo sebesar Rp0, pembelian sebesar Rp600.000. Pada tanggal 31 Januari 2011, saldo sebesar Rp60.000, sehingga pembayaran ke pemasok sebesar Rp550.000. Baik, nama saya Putra Neno. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang aktivitas operasi metode langsung. Nah, di sini Drogba Company melaporkan biaya operasinya sebesar $160.000 pada laporan laba rugi. Nah, untuk menentukan uang tunai yang dibayarkan untuk biaya operasi, Drogba Company harus menyesuaikan jumlah untuk setiap perubahan dalam biaya dibayar di muka dan utang biaya masih harus dibayar. Pembayaran kas untuk biaya operasi sama dengan beban operasi. Terjadi penambahan jika kenaikan biaya dibayar di muka atau pengurangan jika penurunan biaya dibayar di muka. Utang biaya masih harus dibayar. Terjadi penambahan jika penurunan biaya masih harus dibayar atau terjadi pengurangan jika kenaikan biaya yang masih harus dibayar. Baik, selanjutnya pembayaran kas Drogba Company untuk beban operasi itu sebesar Rp148.000. Nah, itu dihitung dari beban operasi sebesar Rp160.000 ditambah dengan kenaikan dibayar di muka sebesar Rp8.000, kemudian dikurangi dengan kenaikan biaya yang masih harus dibayar itu sebesar Rp20.000, sehingga pembayaran kas yang harus dibayar adalah sebesar Rp148.000. Selanjutnya pembayaran kas untuk pajak penghasilan. Jadi laporan laba rugi untuk Drogba Company ini menunjukkan beban pajak penghasilan sebesar Rp48.000. Nah, jumlah ini sama dengan uang yang dibayarkan. Baik, selanjutnya di sini ada tabel penyajian dari metode langsung untuk menyajikan arus kas neto dari aktivitas operasi untuk Drogba Company. Nah, di sini ada arus kas dari aktivitas operasi dengan jumlah Rp765.000. Kemudian kas yang diterima dari pelanggan
Pembayaran kasnya 550.000, kepada pelanggan 148.000, dan pajak penghasilannya 48.000. Nah, kemudian dijumlahkan mendapat 746.000, kemudian dikurangi dari arus kas dari aktivitas operasi sebesar 765.000 menjadi 19.000 yang merupakan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Perkenalkan, nama lengkap saya Ruseda Lamak, NIM 18100020171. Saya akan membawakan materi tentang aktivitas operasi metode langsung. Dari aktivitas operasi metode langsung ini, jika Drogbat Company menggunakan metode langsung untuk menyajikan arus kas neto dari aktivitas operasinya, Drogbat dapat menyajikan rekonsiliasi laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada bagian terpisah. Untuk itu, kita dapat melihatnya pada ilustrasi 23/26. Di sini ada laba neto sebesar 112.000. Penyesuaian merekonsiliasi laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas ini, beban penyusutan 10.000 dikurangi dengan kenaikan piutang usaha 15.000 dikurangi dengan kenaikan persediaan 160.000 dikurangi dengan kenaikan biaya dibayar di muka 8.000 dan ditambah kenaikan utang usaha 60.000 dan ditambah kenaikan biaya yang masih harus dibayar sebesar 20.000. Hasilnya adalah min 93.000. Dari laba neto 112.000 ini kita kurangi dengan min 93.000, hasilnya 19.000. 19.000 ini termasuk dalam kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Baik, untuk slide kedua ini ada learning objective. Di sini kita dapat mendiskusikan masalah khusus untuk menyusun laporan arus kas. Materi yang berikutnya adalah masalah khusus dalam penyusunan laporan. Masalah khususnya antara lain penyesuaian terhadap laba neto. Seperti yang pertama, depresiasi dan amortisasi. Beban penyusutan merupakan penyesuaian yang paling umum terhadap laba neto yang dilakukan perusahaan agar memperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi. Namun ada banyak item pendapatan atau beban non-kas lainnya. Contoh item beban yang perusahaan tambah kembali ke laba neto adalah amortisasi aset tak berwujud dengan umur terbatas seperti paten dan depresi sumber daya mineral. Pembebanan terhadap biaya ini melibatkan pengeluaran yang terjadi pada periode sebelumnya di mana perusahaan melakukan amortisasi saat ini. Beban ini mengurangi laba neto tanpa mempengaruhi kas pada periode berjalan. Selain itu, amortisasi diskonto atau premi obligasi atau utang obligasi jangka panjang yang mempengaruhi jumlah beban bunga. Namun, tidak ada perubahan pada kas. Akibatnya, perusahaan harus menambahkan kembali amortisasi diskonto dan mengurangi amortisasi premi dari laba neto untuk memperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi. Yang berikutnya, biaya imbalan pasca kerja. Jika perusahaan memiliki biaya pasca kerja seperti program pensiunan karyawan, kemungkinan besar bahwa beban pensiun akan dicatat selama satu periode akan lebih tinggi atau lebih rendah dari kas yang didanai. Ini akan lebih tinggi bila liabilitas yang tidak didanai dan akan lebih rendah jika ada beban pensiun dibayar di muka. Bila beban lebih tinggi atau lebih rendah daripada kas yang dibayar, perusahaan harus menyesuaikan laba neto dengan isi antara kas yang dibayarkan dengan beban yang dilaporkan dalam menghitung arus kas neto dari aktivitas operasi. Yang berikutnya, perubahan pada pajak penghasilan. Perubahan pada pajak penghasilan ini mempengaruhi laba neto tetapi tidak mempengaruhi kas. Dan yang terakhir adalah metode ekuitas akuntansi. Penyesuaian umum lainnya terhadap laba neto adalah perubahan yang terkait dengan investasi dalam saham biasa pada saat mencatat laba atau rugi dengan metode ekuitas. Oleh karena itu, kenaikan neto pada
akun investasi tidak mempengaruhi arus kas. Perusahaan juga harus mengurangi kenaikan neto dari laba neto untuk memperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi. Perkenalkan, nama saya Stefani Miranda Renata Saek, NIM 1810162. Saya akan menjelaskan tentang penyesuaian terhadap laba neto, keuntungan dan kerugiannya. Jadi dalam laba neto ini terdapat kerugian. Yang pertama, perusahaan menambahkan kerugian ini ke laba neto untuk menghitung arus kas neto dari aktivitas operasi karena kerugian adalah biaya non-tunai dalam laporan laba rugi. Keuntungannya adalah perusahaan melaporkan keuntungan dalam laporan arus kas sebagai bagian dari kas yang diterima dari penjualan peralatan berdasar dan juga sebagai bagian dari kas yang diterima dari penjualan. Yang berikutnya penyesuaian terhadap laba neto, kompensasi berbasis saham. Yang pertama, kas tidak terpengaruh dengan mencatat beban tersebut. Yang kedua, perusahaan harus meningkatkan laba neto dengan jumlah beban kompensasi dari opsi saham dalam menghitung arus kas neto dari aktivitas operasi. Masalah khusus piutang usaha atau neto, metode tidak langsung. Karena penyisian piutang tidak tertagih diakibatkan dari pembebanan terhadap beban piutang tidak tertagih, maka perusahaan harus menambahkan kembali penyisian piutang tidak tertagih ke laba neto untuk memperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi. Nah, di sini dijelaskan piutang usaha pada tahun 2011 105.000 dan 2010 90.000 terjadi kenaikan sebesar 15.000. Dan penyisian piutang tidak tertagih 2011 10.000, 2010 4.000 terjadi kenaikan sebesar 6.000. Dan piutang usaha atau neto 95.000 tahun 2011 dan 2010 86.000 terjadi kenaikan sebesar 9.000. Perkenalkan, nama saya Angelina Maria Teresa Kurang, NIM saya 181020178. Saya akan membahas masalah khusus yang akan saya jelaskan di sini, yaitu tentang piutang usaha. Di mana piutang usaha dia menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan metode tidak langsung dan juga metode langsung. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai metode tidak langsung. Seperti yang teman-teman bisa lihat dalam gambar tersebut, itu menunjukkan salah satu metode untuk menyajikan informasi dalam laporan arus kas, di mana Redmart Corporation, laporan arus kas untuk tahun 2017-nya, arus kas dari aktivitas operasi, laba netonya sebesar $40.000. Untuk penyesuaian merekonsiliasikan laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, kenaikan piutang usaha sebesar $15.000. Di situ kenapa dia mengalami kenaikan tapi dicatatnya dalam kurung atau minus, karena biasanya kenaikan piutang usaha dalam laporan arus kas akan mengurangi kas karena piutangnya naik tapi kasnya tidak masuk. Jadi apabila kenaikan piutang usaha akan dicatat menjadi negatif atau biasanya ditulis dalam tanda kurung. Berikutnya kenaikan penyisian piutang tidak tertagih sebesar 6.000. Jika ada kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih, kalau di dalam arus kas itu akan dicatat positif. Jadi jumlah selisih kenaikan piutang usaha dan juga kenaikan penyisian piutang tidak tertagih sebesar 9.000. Dan jumlah selisih dari laba neto dan juga kenaikan penyisian piutang tidak tertagih sebesar $31.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode tidak langsung dengan menggunakan pendekatan alternatif short. Pendekatan alternatif short sendiri itu untuk menentukan saldo penyisihan terhadap saldo piutang dan juga membandingkan perubahan piutang secara neto. Di mana teman-teman bisa lihat pada tabel ini, yang membedakan tabel ini dengan tabel slide sebelumnya, yaitu di mana tabel
slide sebelumnya, kenaikan piutang usahanya itu sebesar 15.000, sedangkan kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 6.000 dan jumlah selisihnya adalah 9.000. Sedangkan pada tabel ini kenaikan piutang usahanya itu dia langsung menuliskan jumlah selisih yaitu sebesar 9.000, sehingga namanya itu bukan lagi kenaikan piutang usaha, tetapi namanya itu kenaikan piutang usaha neto karena sudah dikurangkan dengan penyisihan. Jadi di mana metode tidak langsung itu ada dua alternatif. Yang pertama, pendekatannya itu kita rincikan pendekatan kenaikan penyisihan piutang tak tertagih. Sedangkan yang kedua itu kita tidak lagi merincikan, tetapi langsung kita kurangkan dengan piutang usaha. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode langsung. Aturannya, perusahaan tidak boleh membuat penyisihan piutang tidak tertagih terhadap piutang usaha. Seperti yang teman-teman lihat pada tabel, di mana laporan laba rugi untuk tahun 2011-nya penjualan sebesar $100.000, beban di mana ada beban gaji $46.000, utilitas $6.000, piutang tidak tertagih $6.000. Dan jumlah bebannya 60.000. Jadi, penyisihan piutang tidak tertagih itu tidak masuk lagi pada laporan arus kas, melainkan hanya ada pada laporan laba rugi. Sehingga piutang tidak tertagih dicatat atau masuk dalam beban piutang tidak tertagih sebesar 6.000. Selanjutnya, laba neto jumlahnya $40.000 didapat dari selisih antara penjualan dan juga beban, di mana laba neto ini akan mempengaruhi laba neto pada awalan laporan kas nantinya. Jadi metode langsung itu piutang tidak tertagihnya dicatat atau dimasukkan pada laporan laba rugi, dan metode tidak langsung piutang tidak tertagihnya dimasukkan atau dicatat pada laporan arus kas. Maka ini masih ada kaitannya atau akan tetap saling mempengaruhi. Karena apa? Karena laporan neto pada laporan laba rugi nantinya akan ditransfer ke laporan arus kas, dan jumlah laba netonya akan tetap dipengaruhi oleh piutang tidak tertagih. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Rini Anggriani, NIM 18100201170. Berikutnya itu adalah menghitung penyisihan piutang dalam metode langsung. Nah, jika menggunakan metode langsung, perusahaan itu seharusnya tidak menentukan penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang usaha. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh berikut ini. Pada contoh Rekmar CO dalam laporan laba rugi untuk tahun 2011, misalnya penjualannya itu sebesar $100.000 dan bebannya berupa gaji, utilitas, piutang tak tertagih, itu gajinya sebesar $46.000 dan utilitasnya sebesar $8.000 dan piutang tak tertagihnya sebesar $6.000. Maka jumlah bebannya sebesar $60.000. Maka laba neto yang dihasilkan pada tahun 2011 untuk Rekmar CO itu sebesar $40.000 didapat dari jumlah penjualan $100.000 tadi dikurangi dengan jumlah beban $60.000, maka menghasilkan laba neto sebesar $40.000. Jika Rekmar mengurangi kenaikan piutang netonya itu sebesar $9.000 dari penjualan tahun ini, maka akan melaporkan penjualan tunainya itu sebesar $91.000. $91.000 ini didapat dari 100.000 dikurangi dengan 9.000. Nah, dan pembayaran kas untuk beban operasinya itu sebesar $60.000. Nah, kedua item tersebut sebesar $85.000 itu didapat dari $100.000 dikurangi dengan $15.000.
maka total pembayaran kas untuk beban operasi seharusnya itu dilaporkan sebesar $54.000. Yang diperoleh dari 60.000 US dollar dikurangi dengan 6.000 US dollar. Baik, selanjutnya itu adalah perubahan modal kerja lainnya. Nah, pada bagian ini mungkin kita akan membahas bagaimana perusahaan itu menangani semua perubahan dalam item-item modal kerja perusahaan. Nah, berupa aset lancar dan liabilitas jangka pendek sebagai penyesuaian terhadap laba neto tahun berjalan dalam menentukan arus kas neto dari aktivitas operasi. Nah, salah satu aktivitasnya itu adalah pembelian investasi non-trading jangka pendek. Misalnya, pembelian investasi ekuitas non-trading jangka pendek itu sebesar $50.000 secara tunai, tidak berpengaruh terhadap laba neto. Nah, ingat, walaupun tidak berpengaruh pada laba neto, tetapi hal tersebut menyebabkan penurunan kas sebesar $50.000 US dollar. Nah, di mana perusahaan itu melaporkan transaksi tersebut sebagai arus kas dari aktivitas investasi. Jadi perubahan item modal kerja lainnya yang tidak berpengaruh terhadap laba dari operasi atau pada kas itu adalah utang dividen tunai. Nah, meskipun perusahaan akan melaporkan dividen tunai pada saat dibayarkan sebagai aktivitas pendanaan, perusahaan tidak melaporkan dividen yang diumumkan, tetapi dividen yang belum dibayarkan pada laporan arus kas. Selanjutnya itu pada rugi neto. Nah, jika perusahaan melaporkan rugi neto dan laba neto pada perusahaan itu harus menyesuaikan rugi netonya untuk item-item yang tidak menghasilkan arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Nah, rugi neto ini setelah disesuaikan untuk beban atau kredit yang tidak mempengaruhi kas dapat mengakibatkan arus kas negatif atau positif dari aktivitas operasi. Nah, misalnya rugi neto itu adalah sebesar $50.000 US dollar. Dan jumlah total beban untuk ditambahkan kembali itu adalah $60.000 US dollar, maka kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi itu adalah sebesar $10.000 US dollar. Maka penghitungan arus kas neto dari aktivitas operasi berupa arus kas masuk, yaitu rugi netonya sebesar $50.000 US dollar di kredit. Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, yaitu berupa penyusutan aset tetap di debit sebesar $55.000 US dollar dan amortisasi paten $5.000 di debit, maka menghasilkan $60.000 US dollar. Jadi untuk kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi itu sebesar $10.000 US dollar diperoleh dari rugi neto dikurangi dengan penyusutan aset tetap dan amortisasi paten yaitu sebesar $60.000 US dollar, maka menghasilkan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi itu sebesar $10.000 US dollar. Nah, jika perusahaan mengalami rugi neto sebesar $80.000 US dollar dan jumlah total beban untuk ditambahkan kembali itu adalah sebesar $25.000 US dollar, maka rugi netonya untuk maka laporan arus kas dari aktivitas operasi untuk arus kas keluar yaitu rugi netonya sebesar $80.000 US dollar di debit. Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi yaitu berupa penyusutan aset tetap sebesar $25.000 US dollar, maka kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasinya sebesar $55.000 US dollar. Itu diperoleh dari $80.000 US dollar yaitu rugi neto tadi, lalu dikurangi dengan penyusutan aset tetap yaitu $25.000, maka menghasilkan $55.000 US dollar. Perkenalkan, nama saya Yemima Waang dengan NIM 18100200174. Saya akan membawakan materi tentang masalah khusus pengungkapan transaksi non-kas signifikan. Transaksi non-kas umum yang harus dilaporkan atau diungkap oleh perusahaan yang pertama, akuisisi aset dengan mengasumsikan kewajiban
termasuk kewajiban sewa pembiayaan atau dengan menerbitkan efek ekuitas. Yang kedua, pertukaran aset non-moneter. Yang ketiga, pembiayaan kembali hutang jangka panjang. Yang keempat, konversi hutang atau saham preferen menjadi saham biasa. Yang kelima, penerbitan efek ekuitas untuk pensiun hutang. Jadi materi pembelajaran selanjutnya adalah menjelaskan penggunaan kertas kerja untuk menyusun laporan arus kas. Materi selanjutnya adalah penggunaan kertas kerja. Penyusunan kertas kerja meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, masukkan saldo awal dan saldo akhir pos laporan posisi keuangan pada bagian pos laporan posisi keuangan. Langkah yang kedua, masukkan data yang menjelaskan perubahan pada laporan posisi keuangan atau selain kas dan pengaruhnya terhadap laporan arus kas pada kolom rekonsiliasi kertas kerja. Langkah yang ketiga, masukkan kenaikan atau penurunan kas pada baris kas dan di bagian bawah kertas kerja. Jurnal ini harus memungkinkan total kolom rekonsiliasi sesuai. Nama saya Rizky Mark Pratama Koana dengan NIM 18100-286. Saya akan menjelaskan mengenai analisis transaksi untuk kertas kerja. Yang pertama, perubahan saldo laba. Di sini laba neto untuk periode tersebut adalah 117.000. Jurnal dalam kertas kerja adalah sebagai berikut. Operasi laba neto saldo laba sebesar 117.000 pada saldo laba 117.000. Yang berkaitan juga dividen saham dan dividen tunai yang memengaruhi saldo laba. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Saldo laba sebesar 15.000, modal saham biasa 1.000, premi saham biasa 14.000. Yang berikutnya piutang usaha neto. Jurnalnya sebagai berikut. Piutang usaha neto sebesar 53.000 pada operasi kenaikan piutang usaha neto sebesar 54.000. Yang berikutnya jurnal untuk persediaan. Kenaikan persediaan sebesar 152.000 merupakan penggunaan kas investasi tambahan selama tahun berjalan. Itu mengurangi tanpa meningkatkan beban pokok penjualan. Satelit membuat jurnal pada kertas kerja sebagai berikut. Yang pertama, persediaan sebesar 152.000 pada operasi kenaikan persediaan sebesar 152.000. Serahkan kepada pemateri selanjutnya. Jurnal berkaitan dengan biaya dibayar di muka. Penurunan biaya dibayar di muka sebesar 500. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Operasi penurunan biaya dibayar di muka sebesar 500 pada biaya dibayar di muka 500. Yang berikutnya jurnal untuk investasi ekuitas pada porter CO atau metode ekuitas. Investasi satelit pada saham porter CO meningkat sebesar 3.500. Jumlah ini mencerminkan saham satelit dari laba neto yang diperoleh porter selama tahun berjalan. Meskipun pendapatan satelit sehingga laba neto meningkat 3.500 dengan mencatat saham satelit daripada laba neto porter CO. Tidak ada kas atau dividen yang diberikan. Satelit membuat jurnal pada kertas kerja sebagai berikut. Investasi ekuitas pada porter CO sebesar 3.500 pada operasi bagian laba dari porter CO sebesar 3.500. Yang berikutnya jurnal berkaitan dengan tanah. Di sini ada dua jurnal. Jurnal yang pertama itu saat satelit membeli tanah seharga 60.000 melalui penerbitan wesel bayar jangka panjang. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanah pada wesel bayar sebesar 60.000. Jurnal yang kedua berkaitan dengan transaksi non tunai yang melibatkan penerbitan wesel untuk membeli tanah. Akun tanah mengalami penurunan karena proses penggusuran. Jurnal kertas kerja untuk mencatat penerimaan sebesar 18.500 atas tanah yang memiliki nilai buku sebesar 10.500 sebagai berikut. Investasi kas yang diterima dari penggusuran tanah 18.500 pada tanah sebesar 10.500
dan operasi keuntungan dari penggusuran tanah 8.000. Perkenalkan, nama saya Margaret Augustin Lena, NIM 181020179. Saya akan menjelaskan materi tentang peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan, penyusutan bangunan dan amortisasi merek dagang, dan biaya non-tunai atau kredit lainnya. Peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Perusahaan membeli peralatan seharga $53.000 selama tahun berjalan. Satelit mencatat transaksi ini pada kertas kerja sebagai berikut, yaitu peralatan pada investasi pembelian peralatan sebesar $53.000. Selain itu, satelit menjual peralatan dengan kerugian sebesar $1.500 dengan nilai buku sebesar $5.500. Satelit mencatat transaksi ini sebagai berikut: investasi penjualan peralatan sebesar $4.000, operasi kerugian atas penjualan peralatan sebesar $1.500, akumulasi penyusutan peralatan sebesar $2.500 pada peralatan sebesar $8.000. Penjualan peralatan menghasilkan kas sebesar $4.000. Kerugian penjualan peralatan mengurangi laba neto tetapi tidak mempengaruhi kas. Jadi, perusahaan menambahkan kembali ke laba neto dari jumlah kerugian tersebut sehingga dapat melaporkan kas yang diperoleh dari aktivitas secara akurat. Yang berikutnya, satelit melaporkan penyusutan peralatan sebesar $11.500 dan mencatatnya pada kertas kerja sebagai berikut: operasi beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar $11.500. Perusahaan menambahkan kembali beban penyusutan ke laba neto karena beban tersebut mengurangi laba tetapi tidak mempengaruhi kas. Perusahaan melakukan perbaikan terhadap peralatan tersebut. Perusahaan membebankan pengeluaran ini sebesar $11.000 ke akun peralatan. Pengeluaran ini menggunakan kas, dan untuk itu satelit membuat jurnal pada kertas kerja sebagai berikut: peralatan pada investasi perbaikan besar peralatan sebesar $11.000. Setelah menyesuaikan dengan item-item di atas, satelit telah merekonsiliasi saldo akun peralatan dan akumulasi penyusutan. Yang berikutnya, penyusutan bangunan dan amortisasi merek dagang. Beban penyusutan bangunan sebesar $3.100 dan amortisasi merek dagang sebesar $2.400 adalah beban dalam laporan laba rugi yang mengurangi laba neto, tetapi tidak menyebabkan arus kas keluar pada periode berjalan. Satelit membuat jurnal pada kertas kerja sebagai berikut, yaitu operasi beban penyusutan bangunan sebesar $3.100, operasi amortisasi merek dagang sebesar $2.400 pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar $3.100 dan merek dagang sebesar $2.400. Materi yang berikutnya tentang biaya non-tunai atau kredit lainnya. Analisis terhadap akun-akun yang tersisa menunjukkan bahwa perubahan saldo utang usaha, liabilitas yang masih harus dibayar, utang pajak penghasilan, utang obligasi, dan liabilitas pajak tanggungan dihasilkan dari beban atau kredit terhadap laba neto yang tidak mempengaruhi kas. Perusahaan harus menganalisis setiap item tersebut secara individual dan memasukkannya ke dalam kertas kerja. Jurnal gabungan berikut merangkum item non-tunai yang terkait dengan laba. Jurnalnya adalah utang pajak penghasilan sebesar $13.000, utang obligasi sebesar $1.000, operasi kenaikan utang usaha sebesar $1.000, operasi kenaikan liabilitas yang masih harus dibayar sebesar $4.000,
operasi kenaikan liabilitas pajak tangguhan sebesar $3.000 pada operasi penurunan utang pajak penghasilan sebesar $13.000, operasi amortisasi premi obligasi sebesar $1.000, utang usaha sebesar $1.000, liabilitas yang masih harus dibayar sebesar $4.000, dan liabilitas pajak tangguhan sebesar $3.000. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Silverius Yudi Marwali, NIM saya 18.100.20.175. Baik, di sini saya akan menjelaskan modal saham biasa dan akun terkait. Perbandingan antara saldo modal saham biasa dengan saldo premi saham biasa menunjukkan bahwa transaksi selama tahun berjalan mempengaruhi akun-akun ini. Pertama, Satelit menerbitkan dividen saham sebesar 2% kepada pemegang saham. Seperti pembahasan jurnal kertas kerja menunjukkan, tidak ada kas yang diperoleh untuk digunakan dari transaksi dividen saham. Selain saham yang diterbitkan melalui dividen saham, Satelit menjual saham biasa dengan harga $16 per saham. Perusahaan mencatat transaksi ini sebagai berikut: pendanaan penjualan saham biasa pada modal saham biasa dan premi saham biasa. Pendanaan penjualan saham biasa sebesar 144.000, modal saham biasa sebesar 9.000, premi saham biasa sebesar 135.000. Selain itu, perusahaan membeli saham biasa sebesar $17.000. Perusahaan mencatat transaksi ini pada kertas kerja sebagai berikut: saham Treasury pada pendanaan pembelian saham Treasury sebesar $17.000. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal rekonsiliasi akhir. Jurnal untuk merekonsiliasikan perubahan kas dan untuk menyeimbangkan kertas kerja ditunjukkan di bawah ini. Jumlahnya adalah $7.000 adalah selisih antara saldo awal dan saldo akhir. Penurunan kas pada kas sebesar $7.000. Setelah perusahaan menentukan bahwa selisih antara saldo awal dan saldo akhir per kolom dalam kerja telah diperhitungkan, perusahaan dapat menjumlahkan kolom transaksi rekonsiliasi dan saldo tersebut harus seimbang. Satelit dapat menyusun laporan arus kas secara keseluruhan dari item-item dan jumlah yang ditunjukkan pada bagian bawah kertas kerja dalam dampak laporan arus kas seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 23/41. Di situ teman-teman, jika mengikuti langkah-langkah dari buku, maka teman-teman bisa mendapatkan hasil seperti kolom berikut, namun harus dikerjakan dengan menggunakan Excel. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan akhir. Di situ teman-teman bisa melihat ilustrasi 23/42 yang menyajikan laporan arus kas formal yang disusun dari data yang dikomplikasikan dari bagian bawah kertas kerja. Dan di situ juga, jika teman-teman mengikuti langkah-langkah dari buku, maka teman-teman akan menghasilkan seperti yang pada kolom tersebut. Namun, di situ juga harus dikerjakan dengan menggunakan Excel. Selain itu, catatan tambahan untuk aktivitas investasi dan pendanaan non-tunai disajikan sebagai berikut. Catatan tambahan untuk aktivitas investasi dan pendanaan non-tunai: pembelian tanah seharga $60.000 dalam pertukaran dengan wesel jangka panjang senilai $60.000. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami.